Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Hingga hidayah menjemput Amr bin Aish. Amr bin Aish adalah sahabat Rasulullah yang sejak di masa jahiliyah dikenal sebagai figur politisi dan diplomat yang ulung, cerdik, jenius, dan visioner. Kisah hidayah Islamnya dimulai saat Perang Khandaq atau sering juga disebut Perang Ahzab tahun 5H. Saat pasukan Ahzab sekutu gagal mengalahkan Daulah Islam Madinah, Amr tahu bahwa kekuatan maupun kekuasaan Quraisy maka tidak lama lagi akan berakhir. Amr melihat jeripaya 10.000 pasukan Ahzab saat mengepung Madinah, di mana pasukan Quraisy yang berkekuatan penuh tergabung dalam Ahzab, harus gagal menghadapi Daulah Islam Madinah. Bahkan bisa dibilang mengalami kekalahan. Pasca kegagalan Ahzab itulah ia berkata pada dirinya sendiri, "Berapa kali aku sudah melakukan kejahatan? Demi Allah, Muhammad pasti menang atas Quraisy." Al-Bidayah wa Nihayah. Jald 6, h. 450. Juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Dalail An-Nubuwah Jald 4, h. 343-356. Ia paham pasca Khandaq, sebagai salah satu panglima perang hebat, tak ada lagi yang bisa dilakukan Quraisy. Ia sudah pesimis dengan kekuatan Quraisy. Ia juga yakin jika Makkah tidak lama lagi pasti akan dikuasai Rasulullah. Apalagi di Perang Badar dan Perang Uhud, Amr juga sudah tahu kekuatan kaum muslimin. Perang Uhud tidak bisa dianggap Quraisy Makkah yang menang, karena dalam hitungan hari saja ada Perang Hamraul Asad, pasca Perang Uhud. Perang itu disebut sebagai serangan balasan dari Madinah. Peristiwa-peristiwa ini tentu jadi tekanan mental yang luar biasa bagi Amr. Tidak lupa juga, jauh sebelumnya, dalam peristiwa dialog Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin Aish dan Raja An-Najasyi saat hijrah Habasyah kedua tahun 5 Bisah. Sebagai delegasi dan negosiator ulung Quraisy, Amr juga sudah dikalahkan secara telak oleh Ja'far bin Abi Thalib. Walhasil kita tahu hadiah-hadiah dari Quraisy melalui Amr bin Aish untuk Najasyi ditolak oleh Raja Habasyah tersebut. Dua delegasi Quraisy maka Amr bin Aish dan Abdullah bin Abi Rabiah pun pulang ke Makkah dengan memalukan. Saat itu Amr belum tahu kalau Raja An-Najasyi masuk Islam secara diam-diam sejak kaum muslimin hijrah ke Habasyah, juga karena kehebatan dakwah Ja'far. Amr merupakan sahabat An-Najasyi. Ia sering mengunjungi Raja An-Najasyi dan dipastikan bukan hanya kunjungan-kunjungan yang diriwayatkan saja dalam sejarah, melainkan rutinan. Dengan demikian sangat mungkin dalam dialog-dialognya dengan An-Najasyi di tiap pertemuan itu menjadikan Amr tidak lagi menjadi tokoh utama yang menentang Islam. Selanjutnya kita tahu setelah kegagalan negosiasinya di Habasyah, buku-buku sirah Nabawiyah tidak lagi mencatatnya sebagai penentang utama Islam meskipun ia sendiri baru menjadi mualaf pada bulan Safar tahun 8H. Perang batin dalam diri tokoh yang disebut Umar bin Khattab sebagai Urtubun Arab ini memuncak di masa perjanjian Hudaibiyah, khususnya pasca Perang Khaybar. Quraisy mendapat hantaman telak dari segi mental karena Yahudi Khaybar dan suku Ghatafan sebagai sekutu terkuat Quraisy dikalahkan habis-habisan oleh Madinah. Selanjutnya Amr yang sudah putus asa bersama keluarganya, Bani Saham, hijrah ke Habasyah dengan pertimbangan jika Madinah dapat menguasai Makkah, Amr dan kaumnya akan aman di Habasyah. Apalagi Raja An-Najasyi adalah sahabat Amr. Singkat cerita, An-Najasyi yang sudah lama masuk Islam itu menyuruh Amr beriman saja kepada Rasulullah Muhammad dan akhirnya Amr masuk Islam secara pribadi di hadapan An-Najasyi. Itu terjadi awal tahun 8H. Setelah itu bulan Safar tersebut ia sendirian kembali ke Hijaz. Dalam perjalanannya ke Madinah ia bertemu Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha yang juga berniat masuk Islam. Mereka bertiga bersama-sama pergi ke Madinah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Al-Waqidi, Al-Maghazi, bab Amr bin Aish memeluk Islam h. 759-767. Hidayah menjemput seorang Amr bin Aish dengan lika-liku keindahannya. Karena paham akan keutamaan figur Amr, Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha itulah hingga Rasulullah bersabda, "Maka telah melepas jantung-jantung hatinya untuk kita Islam." Hari Ibnu Abdil Bar, Muhammad Mustafa Azami, 65 Sekretaris Nabi, h. 168, Wallahu alam.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.